Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas seputar dunia pesantren. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan tentang sikap wali santri yang menyebabkan anak gagal di pesantren. Nah, kali ini yang akan kita mau bahas adalah sikap pesantren. Pola yang ada dalam pesantren, sistem yang diterapkan oleh pesantren yang menyebabkan anak gagal di pesantren. Tidak selesai di pesantren dan keluar. Ini merupakan PR bagi kita sebagai pengelola pesantren. PR kita adalah bagaimana supaya anak-anak santri-santri yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia dititipkan di pesantren kita untuk dididik. PR kita bagaimana supaya mereka-mereka ini bisa merasa nyaman berada di pesantren. Bisa merasa betah hidup di pondok pesantren. Ini PR kita. Ya, maka pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan 5 sikap atau sistem pesantren, pola pesantren yang bisa menyebabkan anak gagal di pesantren. Yang pertama adalah minimnya pengawasan dari pembina santri. Di setiap pesantren tentu memiliki nama-nama yang berbeda tentang siapa yang mendidik santri itu langsung. Siapa yang mengurus santri itu langsung. Ada yang menyebutkan sebagai ustadz, ada yang menyebutkan sebagai wali santri. Ya, di beberapa pesantren juga wali santri adalah orang tua santri. Tetapi di beberapa pesantren juga menyebutkan bahwa wali santri adalah orang yang dipercayakan oleh pesantren untuk mengurus santri langsung. Ada juga disebut sebagai pengurus, ya, atau OSIS. Apapun namanya, maka video kali ini kita sepakat kita beri nama mereka sebagai pembina santri. Nah, pembina santri ini merupakan orang tua santri itu sendiri. Karena yang mendidik santri, yang menjadi orang tua atau yang menjadi orang tua ketika mereka sudah masuk di pesantren adalah pembina santri itu tadi. Jadi mereka adalah pengganti orang tuanya di rumah. Jadi seharusnya yang membina santri ini, yang menjadi pembina santri adalah orang yang memiliki pengalaman yang banyak. Ya, kalau dia tidak memiliki pengalaman yang banyak, setidaknya pesantren harus memberikan pelatihan untuk menjadi pembina santri. Karena yang akan kita bina ini bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang, tapi banyak. Tergantung dari berapa jumlah santri itu. Nah, pembina santri ini harus paham karakter setiap santri. Ada santri yang nanti dimarahi, diberikan nasihat, baru mau bergerak. Ada yang cukup dengan gerakan, dia sudah mampu berubah. Ada dengan pukulan. Ya, sekarang pukulannya tidak boleh lagi, kekerasan tidak boleh. Maka pembina, sebagai pembina pesantren, harus memiliki inovasi. Harus memiliki wawasan yang luas bagaimana supaya anak-anak ini tanpa kekerasan dia sudah berubah. Tetapi ada memang anak-anak yang dan orang tuanya setuju kalau anaknya, ya silahkan dia apakan saja anak saya. Ya, yang penting dia berubah. Saya mau anak saya seperti ini. Silahkan. Kalau orang tua seperti ini, ya alhamdulillah. Tetapi ya sebagai lembaga pendidikan yang bernuansa Islami, sebagai pesantren, ya kekerasan tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi yang menjadi kunci utama dari pesantren itu adalah pembina pesantren. Nah, kalau kita kurang perhatian terhadap santri-santri, kurang pembinaan, ya kurang pengawasan, maka tentu anak-anak ini merasa tidak nyaman berada di pondok pesantren sehingga mereka ingin pulang karena kurang perhatian, kurang pengawasan dari santri, dari pengurusnya, dari pembina santri, atau dia betah berada di pondok pesantren tetapi hasilnya
tidak sesuai dengan harapan daripada wali santri. Ya, banyak pesantren yang karena tidak ada pembina yang betul-betul melakukan pengawasan kepada santrinya, ya selesai dari pesantren, iya selesai. Tetapi sama saja ketika dia sebelum masuk dan selesai sama. Jadi apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya, apa hasilnya? Orang tuanya memasukkan, apa tujuannya orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren kalau hasilnya sama? Ya, jadi sekalipun anaknya betah karena kurang mungkin pengawasan, dan banyak orang yang suka, ya anehnya banyak santri yang suka karena tidak tertekan, tetapi hasilnya itulah. Jadi kegagalan di sini bukan hanya anak tidak betah, tetapi hasil daripada alumni selesainya dari pesantren ternyata hasilnya sama juga ketika dia sebelum masuk di pesantren. Maka kita katakan bahwa dia pesantren ini gagal, ya gagal dalam mendidik santri. Itu yang pertama, kurangnya pengawasan, pembinaan dari pembina santri terhadap santri itu sendiri. Yang kedua adalah adanya ketidakadilan pembina santri terhadap santri. Ya, jadi ada pembedaan. Ya, ada santri kesayangan atau ada santri yang dia masuk melalui jalur tahfiz, maka pembina ini hanya memperhatikan dia. Dia terus memuji-muji dia. Dia lebih dekat kepada dia, dia sering panggil dan seterusnya. Maka hal ini merupakan bukan contoh yang terbaik yang diperlihatkan oleh seorang pembina santri terhadap semua santri. Jadi harus diratakan. Siapapun dia, mau dia masuk melalui jalur tahfiz, mau banyak hafalannya, pembinaan kita harus merata. Ya, kecuali santri yang mungkin agak nakal, ya, mungkin pembinaan kita lebih keras lagi, lebih banyak lagi waktu yang kita luangkan untuk dia, karena yang mau kita hasilkan adalah santri yang berhasil, santri yang baik, yang sebelum masuk dia mungkin nakal. Jadi tugas kita bagaimana supaya selesai dia dari pesantren, dia tidak nakal lagi. Nah, kalau yang sudah punya banyak hafalan, ya tinggal diawasi saja. Ya, sekalipun ada juga harus ada pengembangan, tetapi ya pembinaan kita, pengawasan kita harus kita perhatikan yang lebih membutuhkan. Jadi adil di sini bukan berarti sama semua. Ya, tidak, tetapi harus sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga hasilnya sama. Ya. Hasilnya sesuai dengan visi dan misi dari pesantren. Kalau anaknya nakal sebelum masuk, maka ketika selesai dia harus tidak nakal. Kalau dia adalah santri yang hafal Al-Quran beberapa juz, ketika selesai harus bertambah hafalannya, harus selesai 30 juz. Itu seterusnya. Jadi sebagai pembina santri jangan membeda-bedakan. Apalagi kalau mungkin dia santri ini memiliki kakak, ya biasanya ya terjadi pilih kasih. Ya, ada saja seperti itu. Jadi biasanya pengurus itu banyak pertanyaannya. Ya, jadi ini yang kita tidak inginkan. Ya, jangan sampai kita sebagai pengurus santri, ya, pembina santri pilih kasih, harus merata. Ya, merata di sini sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Adil di sini sesuai dengan porsi masing-masing. Mana yang membutuhkan perhatian yang lebih dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan visi misi kita, apa yang diinginkan orang tua, bagaimana anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang baik. Ya, ketika dia nakal sebelum masuk, dia harus baik ketika keluar. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi harus adil. Ya. Kalau tidak adil, itulah yang bisa menyebabkan kecemburuan dari santri-santri yang lain, sehingga santri-santri yang merasa tidak disayangi, tidak banyak perhatian untuk dia, itulah yang bisa menyebabkan dia gagal di pesantren. Keluar dia. Ya. Kalaupun dia berhasil dari pesantren, dia keluar. Tetapi kalau dia juga menjadi seorang pembina, bisa saja dia
mengambil contoh dari situ, sehingga kita gagal, ya. Jadi perlu kami tekankan bahwa gagal yang saya maksud di sini bukan gagal tidak selesai dari pesantren, bukan hanya itu, tetapi gagal dalam mendidik. Ya. Contoh-contoh buruk yang kita berikan dia ambil, sehingga kalau seperti ini berarti pesantren gagal dalam mendidik anak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kurangnya profesional pesantren dalam mengembangkan kurikulum. Atau kurikulumnya terlalu padat, kegiatan terlalu padat. Ya, memang betul, bagus. Kalau 24 jam ini betul-betul diatur, bagus. Tetapi jangan sampai dengan jadwal-jadwal yang kita terapkan ini tidak ada jadwal istirahat untuk santri. Harus ada. Sekalipun padat kita punya kegiatan selama 24 jam, satu hari full, tetapi kita harus sisipkan waktu supaya santri ini memiliki waktu untuk istirahat. Rehat sejenak. Ya, rehat sejenak. Ya, kalau ada lagi kegiatan-kegiatan, ada waktu istirahatnya. Sehingga untuk berpindah ke suatu kegiatan-kegiatan yang lain, selesai kegiatan yang satu, pindah ke kegiatan lain, harus ada jeda istirahat. Supaya anak-anak tidak merasa capek dalam menjalankan aktivitas di pesantren. Ya, kasih waktu mereka untuk mencuci, kasih waktu mereka untuk main-main, tapi main-main yang dalam pengawasan, kasih waktu mereka untuk menghafal yang bebas. Ya, intinya pesantren harus harus membungkus kurikulum yang diterapkan ini dengan baik. Dibungkus dengan baik, sehingga orang yang mengerjakannya, santri yang mengerjakan, santri yang melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal-jadwal yang kita tetapkan, itu mereka senang, nyaman, tidak merasa berat karena ada istirahat-istirahatnya, dan tidak merasa tertekan, sehingga mereka tidak ingin keluar dari pesantren. Ya, jadi banyak santri yang keluar dari pesantren karena katanya di pesantren itu terlalu padat kegiatan, tidak ada istirahat, tidak ada waktu mencuci, tidak ada waktu melipat baju. Ya, jadi wajarlah kalau santri ketika libur, waktu mereka gunakan untuk tidur terus, malas, karena mereka mengatakan ini waktunya untuk balas dendam. Ini waktunya untuk istirahat full, tidak ada kegiatan, tidak ada yang menyuruh-nyuruh dia. Bahkan ke masjid saja dia tidak pikirkan lagi. Itu karena apa yang kita terapkan di pesantren, kurikulum yang kita terapkan itu terlalu padat. Sehingga ketika anak-anak libur, ya harusnya kan ketika mereka libur, mereka mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi karena mungkin padatnya kegiatan dalam pesantren, tidak ada waktu istirahat. Sehingga ketika anak libur, mereka gunakan untuk istirahat full. Persiapan untuk masuk di pesantren lagi. Karena mau ekstra kegiatan atau tenaga, butuh tenaga yang kuat. Jadi, kami menyarankan agar kalau ya kegiatan-kegiatan full dalam satu hari, maka setidaknya harus ada waktu jeda. Harus ada waktu istirahat di setiap perpindahan kegiatan itu, agar supaya santri merasa tidak tertekan. Sudah ini ada lagi, dan seterusnya. Ya, itu yang ketiga. Keempat adalah program yang ada dalam pesantren itu monoton. Itu terus. Ya. Jadi yang saya maksud adalah programnya tidak ada perubahan-perubahan. Ya, sekalipun programnya sama, tetapi harus dengan cara yang berbeda. Contoh menghafal Al-Quran. Jangan dengan satu sistem saja, tetapi bagaimana supaya kita inovasi-inovasi yang lain dalam menghafal Al-Quran. Apakah menghafal di bawah pohon, atau dengan cara-cara yang lain, dengan menulis, lalu dihafalkan.
Ya, jadi tujuannya sama, menghafal Al-Quran, tetapi caranya harus berbeda-beda. Ya, caranya harus berbeda-beda. Kalau anaknya merasa bosan, tapi kalau dia merasa nyaman dengan sistem itu, kenapa tidak? Silahkan. Tapi kalau ada santri yang merasa tidak maju-maju hafalannya, tidak bertambah-tambah hafalannya, maka perlu ada perubahan-perubahan. Ya, sama dengan belajar. Ya, kalau anak-anak merasa ya ngantuk, bosan dalam ruangan, ya, cobalah dengan suasana yang baru, dibawa gazebo, dibawa pohon, sesuai dengan materi-materi yang kita pelajari. Jadi, kita sebagai pembina pesantren, pemilik pesantren harus punya inovasi yang luas. Ya, sekalipun program kita sudah terjadwal dengan tertata rapi, tetapi kita harus berinovasi. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita sudah tetapkan, kita harus punya banyak cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Intinya, tujuannya sama. Hasilnya yang kita inginkan ini, tetapi dengan cara-cara yang mana santri itu tertarik lagi, apalagi ini, apalagi bagaimana lagi caranya, sehingga santri itu lagi dan seterusnya. Ya, jadi santri tidak bosan dengan apa yang kita buat, program yang kita buat. Jadi buatlah program-program itu terus menarik, kemas dia sehingga menarik bagi santri, sehingga mereka merasa mereka tidak bosan berada di pesantren dengan ya program-program yang telah kita tetapkan. Ya, itu yang keempat. Terakhir adalah peraturan terlalu ketat. Ya, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa santri atau bahkan wali santri itu ingin supaya keluar dari pesantren. Karena peraturannya terlalu ketat. Bagus, memang bagus. Tapi jangan kelewatan. Bahkan kalau ada santri yang mau izin, harus minta izin ke 10 lembaga. 10 pengurus. Ya, boleh sih boleh, tetapi jangan sampai menyulitkan orang lain. Ya, kita lihat, kalau memang anak ini sering minta izin pulang, inginnya pulang terus, maka boleh diterapkan dengan sistem itu, harus izin ke ini dan seterusnya. Tapi kalau dia sakit, kasihan, ya maka harus ada dispensasi. Ya, kalau anak berprestasi, berikan dia apresiasi, berikan hadiah. Jangan sampai yang melanggar saja diberikan hukuman, lantas tidak ada hadiah untuk bagi yang berprestasi. Ya, jadi sekalipun peraturan yang kita buat itu ketat, tapi kemaslah peraturan-peraturan yang ketat ini menjadi sebuah peraturan yang ketika dia dilakukan, orang senang melakukan. Wali santri senang juga. Ketika mereka datang menjenguk anaknya, dilarang ketemu dengan anaknya. Alasannya bukan waktunya. Ya, maka perlu ada sosialisasi dengan wali santri, perlu ada komunikasi. Ya, harus ada dispensasi. Kalau orang tuanya mungkin mendadak datang, orang jauh, kita berikan dispensasi. Ya, jadi sekalipun ada peraturan-peraturan yang kita buat, tetapi peraturan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kita lihat keadaan setiap santri, kita lihat keadaan setiap wali santri, apa kebutuhannya. Ya, jangan sampai membuat santri itu karena kita tidak berikan seperti ini, kita tidak bolehkan karena uzur-uzur syar'i, maka bisa jadi menyebabkan anak itu ingin pindah. Wali santri, okelah pindahlah kalau begitu. Ya, karena tidak ada dispensasi. Jadi sekalipun peraturan yang kita buat ketat, tetapi ketat dalam artian bagi yang betul-betul butuh pengawasan dan seterusnya. Kalau ada yang membutuhkan sesuatu yang lain, maka peraturan itu bisa saja diubah. Karena yang membuat peraturan adalah kita. Jangan sampai dengan peraturan-peraturan yang kita buat ketat, itulah yang membuat anak-anak atau santri-santri merasa tertekan. Sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup di pondok pesantren. Nah, itulah beberapa penyampaian terkait tentang sikap pesantren yang bisa menyebabkan anak gagal di pesantren.
sebagaimana yang kita sampaikan, gagal di sini bukan hanya gagal dia keluar dari pesantren, bukan hanya itu, tetapi hasilnya. Ya, kalau hasilnya sama saja ketika santri ini sebelum masuk dia baik, tidak ada perubahan setelah selesai, atau anak ini nakal, tiba-tiba selesai nakal juga, atau bahkan yang lebih parah lagi, anak ini masuk bagus, tetapi karena kurikulum yang kita tetapkan, kurikulum yang kita gunakan setelah melewati sistem yang kita gunakan kurikulum ini, ketika dia selesai tambah lebih parah, tambah nakal. Ya, padahal dahulunya dia adalah anak yang baik, tapi ketika selesai justru dia menjadi nakal. Maka untuk itu pesantren harus terus mengevaluasi diri. Kalau pesantren sudah menamatkan alumni pesantren, maka dia harus mengevaluasi diri. Ya, santri yang selesai ini sampai di mana keberhasilannya. Ya, kalau kurikulum yang kita terapkan ternyata membuat santri justru tidak berhasil di pesantren, maka saatnya kita ubah kurikulum kita. Kalau ada kurikulum yang membuat anak santri berhasil, maka kurikulum itu kita kembangkan supaya bisa menghasilkan alumni-alumni sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, inilah beberapa sikap pesantren yang bisa menyebabkan anak gagal di pesantren yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.